Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Albab. Saya peserta PPG dengan nomor 3930570072054. NIM PPG 2025106313020702 dengan LPTK dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mengajar di kelas 11D untuk mata pelajaran jaringan tumbuhan di Madrasah Aliyah Wali Songo Putri Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobal khair. Kaifa halukunna? Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, bagaimana anak-anakku kabarnya semuanya? Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita absen dulu ya. Adia, Wafa. Oke, semuanya masuk ya. Kita hari ini akan mengamati tentang jaringan tumbuhan, yaitu kita utamakan untuk perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Ya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau tes dulu nih, kira-kira. Oke, pertanyaan pertama. Yang tahu angkat tangan. Nanti saya kasih door prize. Ya, door prize-nya di akhirat enggak. Oke, tahukah kamu apa bedanya rumput dengan pohon? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Simpel banget, anak TK bisa, ya Allah. Ayo, siapa yang tahu? Oke. Kita tolong. Namanya siapa? Sebutin nama, jawabannya apa? Nama saya Nana Salwa. Jawabannya, jika rumput hanya terdapat akar dan daun. Yes. Jika pohon ada akar, daun, batang, dahan, ranting, buah, bunga. Good job. Ada lagi, tepuk tangan. Apa? Ayo, bedanya rumput sama pohon. Kalau pohon berkayu, kalau rumput nggak ada kayunya. Yes, betul. Lagi, 3, yuk 3. 3 pemenang nih, juara 1, 2, 3 nih. Kalau pohon, Sebutin nama dong, sebutin nama. Tadi namanya Karima. Nama saya Kaila. Kaila. Kalau pohon lebih lengkap, kalau rumput tidak selengkap pohon. Tidak lengkap maksudnya gimana? Rumput yatim gitu. Ya, struktur yang lebih lengkap. Hah? Kalau pohon memiliki struktur yang lebih lengkap. Struktur apanya? Struktur apanya? Struktur Anatomi. Kita mau bahas apa? anatomi. Jaringan, yes. Jadi kemarin kalau kelas 1 kalian belajar tentang sel kan? Atau kemarin kita belajar tentang sel kan? Nah, sel itu nanti berkumpul menjadi jaringan. Jaringan nanti berkumpul menjadi organ. Nah, kenapa organ rumput itu nggak sekompleks sama yang pohon? Karena emang dari jaringan dan selnya itu nggak sekompleks yang pohon. Jadi rumput itu jauh lebih sederhana. Kok tahu? Nanti kita lihat. Oke? Next. Ya, untuk yang nggak kedapatan juara 1, 2, 3, tenang aja, masih ada juara-juara yang lain. Oke. Next. Pertanyaannya agak tricky. Tapi anak SD bisa. Siapa yang mau? Kaila lagi. Oke. Kenapa? Enggak. Yes. Manakah dari 2 tanaman ini yang bisa dicangkok? Tanaman mangga. Tanaman mangga. Kenapa ini nggak bisa dicangkok? Batangnya nggak ada kayunya. Lentur, pendek, apalagi? Berongga, apalagi? Krepes. Tidak bisa membentuk akar. Betul, jawabannya betul. Tapi yang lebih spesifik karena batangnya tidak berkambium. Oh iya, berkambium. Ya. Apa itu kambium? Ada yang tahu? Itu apa sih namanya? Nggak tahu? Mau dikasih tahu?
Mau tahu banget apa tahu dong? Oke, kambium itu adalah jaringan primer. Jaringan itu dibagi dua. Ada jaringan primer sama jaringan sekunder. Oke, jaringan primer yang terkenal itu ada 3 nih. Namanya meristem. Ini juga meristem. Ini juga meristem. Loh kok meristem semua? Ya, yang pertama meristem apikal karena letaknya di pucuk. Fungsinya apa? Fungsinya untuk tambah tinggi. Jadi misalkan ini pohon nih. Pohon kan punya pucuk tuh. Ini akar nih misalkan nih. Nah, ada meristem di sini nih. Letaknya di ujung sehingga namanya meristem apikal. Kok bisa dia tambah tinggi? Soalnya kalau kita berbesar, di dalamnya itu ada jaringan yang dia aktif membelah, jadi tambah tinggi. Jadi membelah, kebayang kan ya? Ini tambah tinggi. Ujung apakah cuma di atas, yang di bawah ada ujungnya nggak? Ada. Yes. Di bawah juga ada apikal juga. Jadi ada 2 jenis apikal, yaitu meristem apikal yang ada di ujung batang dan ada di ujung akar. Oke. Next itu ada meristem lateral. Apakah tumbuhan cuma tumbuh ke atas, nggak tumbuh ke samping? Tumbuh ke samping. Betul, karena di samping-samping sini ada namanya meristem lateral. Meristem lateral, yaitu yang fungsinya menumbuh ke samping. Jadi makin gede suatu tumbuhan. Taunya di mana? Ini kalau kita potong, misalkan gini ya, ini kita potong ya. Nah, di sini tuh ada jaringan yang namanya apa tadi? Kambium, good, pinter. Kambium ya. Jadi meristem lateral contohnya adalah kambium. Kambium nanti ada 2 macam, tapi nggak usah. Ada kali sih. Ada 2 macam ya. Kambium yang bikin tumbuhan itu gede, ya, sama kambium yang bikin kulit kayu nanti. Ada 2 jenis. Tapi intinya kenapa dia tumbuhan bisa gede? Karena kambium ini awalnya misalnya tahun pertama segini nih. Nanti tahun kedua dia bisa segini. Ini kambium semua. Kebayang nggak? Nah, tapi kalau udah kayak gini, dia udah berubah nama, bukan kambium lagi. Tapi namanya menjadi Kayu. iya benar, semuanya kayu sih. Namanya masih ingat? Jaringan sekunder. Ya, nanti ada nih jenis-jenisnya ada 4. Clear? Clear. Sama satu lagi meristem yang cuman dimiliki rumput dan teman-temannya, tebu itu. Namanya meristem interkalar. Ya, pernah lihat bambu? Bambu itu kenapa kalau kecil dia ruasnya gini-gini, tapi waktu dewasa ruasnya segini. Oh iya. Kenapa? Karena antar ruas itu ada kambiumnya. Yang mana dia membelah, bayang nggak membelah jadi panjang? Jelas? Nah, ini meristem yang ada di sini namanya meristem interkalar. Clear? Clear. Next, kalau semua meristem ini udah jadi, artinya tumbuhannya awalnya kecil menjadi besar dan bentuknya macam-macam. Karena semuanya udah berubah menjadi sekunder. Jadi ada kulitnya tumbuhan yang kita namanya epidermis. Ada bagian dalamnya kulit namanya apa? Kayu ya. Ya bener kayu. Ya, biasanya kita sebut namanya jaringan parenkim. Ya. Ada jaringan yang kayak pembuluh darah kita. Namanya jaringan pengangkut atau vaskuler. Ya. Parenkim nanti bisa berubah lagi. Ada berubah jadi kolenkim. Bergantung kalau kayunya tinggi-tinggi, kenapa dia nggak gentar kena angin? Karena dia ada kolenkim. Jadi kolenkim itu supaya dia nggak goyang-goyang. Jelas? Ya, itu. Kenapa jagung digini-giniin goyang, gampang mudah patah kan? Sedangkan kalau mangga kamu bisa patahin? Jago banget kalau bisa.
Ya, karena dia ada kolenkim. Lebih keras lagi, namanya sklerenkim. Sklerenkim ini lebih keras lagi. Jadi kayunya bener-bener kayu keras, Bang. Sampai hitam. Vaskuler dibagi dua. Yang ngangkut itu ada yang namanya phloem dan xilem. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada. Phloem itu untuk mengangkut hasil fotosintesis berupa gula, xilem untuk mengangkut air. Nah, adapun kenapa yang bisa dicangkok tadi adalah mangga karena yes, karena kambium. Kambium ini kalau kita kupas epidermisnya kan tinggal kambiumnya doang nih. Ya kan? Terus kita kasih tanah nih. Tanah di sekitar-sekitarnya. Kebayang nggak? Maka kambium karena dia jaringan yang belum jadi apa-apa, artinya dia masih bingung ini batang atau akar. Kebayang? Jadi kalau kita kasih apa efek tanah di sini sehingga dia akan mikir bahwa oh aku di tanah nih. Aku jadi akar dong. Kebayang nggak? Ya, sehingga dia akan muncul akarnya, serabut-serabut akar di dalam. Yang apalagi kalau kita tutup supaya lembab, akar kan akan semakin berkembang gitu ya. Nah, inilah yang disebut cangkok. Jadi orang yang petani itu pinter. Dia paham jaringan tumbuhan. Tepuk tangan untuk petani. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Jadi, yang membedakan rumput sama pohon. Yang membedakan apa? Kenapa mangga bisa dicangkok, tapi jagung enggak? Itu karena perbedaan struktur jaringan. Ya, struktur jaringannya nanti kayak gini, bisa kalian lihat. Yang atas itu yang ada di daun, yang bawah itu yang ada di akar atau batang. Nanti bentuknya kayak gitu. Nanti silahkan digambar sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama kita akan mengamati anatominya, sehingga kalian nanti akan bisa membedakan antara akar, batang, daun tumbuhan dikotil dan monokotil. Setelah kita amati, kita akan coba identifikasi jaringan penyusunnya. Jadi mana kolenkimnya, mana epidermisnya, mana phloem xylemnya, apa jangan-jangan masih ada meristemnya di situ, siapa tahu kan? Ya. Kemudian akan kita bandingkan antara dikotil dan monokotil, baik untuk akar, batang, dan daun. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, sebelum kita mulai, silahkan kalian mengerjakan pretest terlebih dahulu. Oke, minta tolong dibagiin. Oke, saya kasih waktu 10 menit ya. Dimulai dari sekarang. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Kita review materi kemarin, yaitu tentang jaringan tumbuhan. Di sini ada video yang lumayan panjang, 16 menit ya. Jadi silahkan keluarin catatan kalian yang kira-kira mau dicatat. Yang enggak kelihatan maju loh. Maju depan dulu. Oke. Itu ya. Itu adalah jaringan tumbuhan yang udah direview. Jadi nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di selanjutnya. Ini sekarang kita akan mengamati teori tadi. Tadi kan cuma teori kan ya? Sekarang kita lihat yang aslinya itu seperti apa. Oke. Pertama, kita akan melakukan pengamatan jaringan tumbuhan. Ya. Nah, ini kita alat bahannya kita gampang, cuma ada 2, mikroskop sama preparat kering. Preparat keringnya di depan ya. Nanti ketua kelompoknya ngambil. Terus nanti kita akan buat hasilnya itu dalam bentuk poster yang kalian gambar pakai spidol. Oke, cara kerjanya gampang, cuman kalian amati kemudian digambar, selesai. Jelas? Nah, setelah akhir nanti kita akan presentasikan apa yang sudah kalian amati. Nanti satu-satu kita akan keliling.
Oke, kalau udah, ketua kelompoknya silahkan ambil poster di depan. Poster, kertas, kertas di depan ya. Ini nanti laporannya ditulis di sini ya. Silakan. Ini ada gambarannya tadi yang udah saya jelasin ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan lakukan demo. Ya, demo pakai mikroskop ini. Ya, jadi di sini ya, pertama saya akan meletakkan objek. Saya ambil objek ya. Kaca objeknya akan saya letakkan di meja objek, meja preparat. Akan saya jepit. Udah, jelas ya? Nah, kemudian ini saya akan pastikan yang ada di dalam sini, itu yang ada bagian yang mau kita amati. Paham nggak? Jadi yang hijau-hijau atau yang merah-merah harus ada di bawah sini. Ya. Nah, habis itu saya akan nyari cahaya, tapi karena punya saya lebih bagus, jadi saya tinggal nyalain lampu. Gitu, ya. Jelas? Jelas. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau kita intip nih di dalamnya, maka nggak akan kelihatan apa-apa kayak gini blur. Paham? Kenapa? Karena belum fokus. Untuk fokusinya, saya harus putar fokusnya. Jelas? Ini coba saya putar. Kalau udah, nanti kalian lihat gambarnya di situ ya. Udah gitu. Jelas? Nah, kalau misalkan masih ini akan kurang ke tengah nih. Kalian geser objeknya manual pakai tangan. Kalau punya saya, tinggal saya putar. Ya. Jadi ini ada banyak potongan-potongan di sini, ada 3 potongan ya. Kalian pilih potongan yang paling bagus. Misalkan yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang ini. Ya, ini ya. Oke, ini adalah perbesaran paling kecil atau perbesaran 4 kali, nanti akan kamu lihat kayak gini untuk batang akar monokotil. Ya. Ya, nanti kamu bandingkan sama tadi yang udah kamu pelajari, kamu bandingkan sama literaturnya, kalian cek bagian-bagiannya apa, mana epidermisnya, mana korteksnya, korteks parenkim, kolenkim tadi ya, mana sistem pembuluhnya mana, gitu, empulurnya mana, clear? Clear. Habis itu kalian gambar semuanya, masukin ke tabel, ya, yang dapat tugas gambar yang gede nanti kita bahas, clear? Kemudian dipresentasikan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau misalkan ini kok kurang ini ya, kurang kelihatan ya, kalian bisa ubah perbesarannya ke perbesaran 10 kali. Jadi misalkan kalian mau detail dong yang bagian dalamnya kayak apa. Nah, kalian perbesaran 10 kali, atur fokusnya lagi sampai ketemu yang lebih detail. Nah, kalian akan lihat lebih detail struktur dalamnya. Oh, sampai kelihatan. Oh, ternyata ini silem, ini phloem. Ya, ini silem, ini phloem. Ini silem, ini phloem. Kelihatan gitu. Jelas? Paham ya? Ya. Kambiumnya mana? Kambiumnya ini. Ya, ini kambium. Clear? Kurang gede lagi, pakai perbesaran 40 kali gitu misalkan. Mau lebih detail. Mau khusus spesifik lihat pembuluhnya aja, Pak, gitu. Bisa. Kalian atur fokusnya lagi. Nah, ini lebih kelihatan lagi silem phloemnya. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, clear ya? Oke, silahkan dilakukan. Kalian punya waktu 30 menit untuk pengamatan. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya ke saya. Jelas? Oke, silahkan dikerjakan. 30 menit dimulai dari sekarang. Gimana? Aman? Ada yang bisa dibantu? Memang gambarnya gini. Iya, nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Ini kan yang kedua nih. Bagaimana perbedaan pola jaringan penyusun daun batang pada tumbuhan? Ini kan habis kita keliling jawabnya, Pak. Sekarang. Nah. Langsung ditulis di sini aja.
Gimana? Hah? Ini bikin tabelnya harus sama kayak gini apa bisa kita ringkas sendiri gitu? Bisa diringkas. Bisa diringkas. Bikin 2 tabel langsung keterangan sama gambar gitu bisa. Yang mikroskopnya beneran nggak bisa diamatin apa-apa, bisa pakai mikroskop yang depan. Yang ini ya, bisa pakai yang ini ya. Tuh, kelihatan dah? Epidermisnya. Epidermis atas, epidermis bawah. Ini palisadernya harusnya. Tomatanya nggak kelihatan ya kan? Tingkat akar, batang dikotil itu terdapat konteks. Apa? Akar dikotil. Iya, semuanya punya konteks. Monokotil juga. Iya. Tapi Gimana? Ya kamu bingungnya di mana? terus kalau akar yang terdapat empulur itu akar apa? Apa dua-duanya? Yang nggak punya, semuanya sebenarnya punya empulur, cuman yang satu kelihatan, yang satu enggak. Yang ini. Ini kan monokotil kan? Batang monokotil kan empulur tuh bagian tengah. Tengahnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Nah, tapi kalau ini yang tengahnya kelihatan kan? Jadi ini sama ini ada tengahnya nggak? Ada, cuman antara empulur dengan korteks. Korteks itu kan bagian luar sini. Bagian luar ini namanya korteks. Daging bagian luar ini namanya korteks. Nah, terus yang bagian dalam ini namanya empulur nih. Nah, kalau ini kan jelas nih yang bagian dalam berarti empulur, yang bagian luar berarti korteks kan. Tapi kalau ini, nah nggak kelihatan. Tapi bukan berarti dia nggak ada. Jelas? Udah? Oh, yang tempel dulu deh. Oke, udah ya, mulai ya. 5 menit ya. Dimulai dari sekarang. Yuk. Jadi kita di sini akan mempresentasikan apa yang telah kita amati selama 1 jam pelajaran ini. Nah, sekarang kelompok kita bagian mengamati dari batang monokotil. Batang itu bentuknya kayak gini. Nah, terus ini bentuk luarnya. Bentuk luarnya nih ada jaringan epidermis tuh yang paling luar nih, yang melindungi yang di dalamnya pokoknya. Terus di dalamnya nih ada berkas pembuluh. Nah, jika dibesarkan seperti ini. Nah, di dalam sini terdapat ini pengamatan. Jadi ini hasil pengamatan yang menggunakan mikroskop. Terus ini adalah gambar yang ada di buku. Hasil pengamatan mikroskop seperti ini. Terus kalau ini di dalamnya ini tuh kayak gini. Nah, di dalamnya terdapat nodus, kolenkim, flam, pembuluh, trakeit, serat, dan parenkim. Terus di dalam batang monokotil ini tidak memiliki cabang, tetapi pada batangnya terdapat ruas-ruas antar batang. Udah? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Ada. Lanjut ke kelompok 2. Lanjut kelompok 2. Siapa? Ya, kita moving kelompok 2. Sini ya. Silakan kelompok 2. Bisa cara aja ya? Iya. Kita bantu. Oke, jadi kita akan membahas tentang akar dikotil nomor 3 di sini. Jadi akar dikotil itu ada xilem yang warna merah, phloem warna hijau, perisikel warna kuning, dan yang sisanya ini adalah korteks akar. Sebenarnya ada lagi itu endodermis, tapi endodermis itu adanya di luar ini. Bagian luar. Sedangkan kita ini diperbesar sampai kecil kayak gini, jadi endodermisnya nggak terlihat. Kita memilih pembesaran mikroskop ukuran 40 kali. Terus ini dulu.
Nah, jadi salah satu organ pada tumbuhan adalah akar. Terdapat akar dikotil dan monokotil yang memiliki jaringan masing-masing yang tertera di atas. Ini ada jaringan pada akar dikotil. Ada endodermis, versikel, floem, xilem, korteks akar. Dan jaringan pada monokotil ada endodermis, versikel, empulur, xilem, floem, dan korteks akar. Nah, kita memilih akar dikotil. Akar dikotil itu menumbuhkan akar tunggang. Nah, akar yang bersifat akar pada tumbuhan dikotil tumbuh dari biji menjadi akar tunggang atau akar primer. Sifatnya kuat dan tidak mudah roboh. Udah ya. Ada pertanyaan nggak? Udah lanjut. Yuk. Kelompok 3. Mana 3? Di sini Silakan. kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan bagian daun. Terkhususnya daun monokotil tumbuhan bagian dalam. Jadi di struktur daun bagian dalam itu terdapat kutik. Yang di dalam lubang warna biru ini adalah sel seludang berkas. Di dalam sel seludang berkas itu terdapat xilem dan floem. Xilem itu yang berwarna kuning dan floem itu yang berwarna hijau. Dan di dalam daun juga terdapat stomata. Bagian atas daun juga terdapat epidermis atas dan epidermis bawah. Udah? Udah. Tepuk tangannya dong. Lanjut ke kelompok 4. Yuk. Jadi di sini hasil kita dari kelompok 4 kita menjelaskan tentang akar monokotil pada tumbuhan. Strukturnya lapisan paling luar namanya epidermis, tapi di sini nggak disebutin. Paling luar sendiri namanya epidermis. Terus habis epidermis ada yang namanya korteks. Nih, yang D. Korteks akar. Fotosintesis. Sudah sepertinya itu struktur akar monokotil. Lanjut kelompok terakhir ya. Kelompok 5. Ayo. Yuk, silakan. Oke, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang batang. Pada umumnya batang adalah bagian tubuh tumbuhan pembuluh yang tumbuh di atas tanah. Adapun fungsi-fungsi batang yaitu menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Juga sebagai pengangkut air mineral dan hasil fotosintesis. Sebagai tempat letaknya daun, bunga, dan buah. Struktur dari batang itu ada epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat, dan empulur. Epidermis adalah tersusun atas satu lapis sel yang rapat. Pada dasarnya juga batang dikotil itu memiliki cabang tetapi tidak memiliki ruas-ruas batang. Sekian, terima kasih. Oke, boleh kembali ke tempatnya masing-masing ya. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran ini, masih ada post test dan refleksi ya. Masih ada post test dan refleksi. Untuk post testnya ini silakan dibagi. Silakan dikerjakan bareng-bareng. Kemudian refleksinya ini silakan diisi masing-masing orang satu. Jelas? Oke, bagi ya. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang jaringan hewan. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.